Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan channel YouTube saya Yolanda Wulandari. Baik, di video kali ini kita akan bercerita dongeng tentang Maling Kundang. Siapa sih yang tidak tahu kisah Maling Kundang ini? Baik, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Dahulu kala di sebuah pantai air manis hiduplah seorang janda yang bernama Mande Rubaya dengan seorang anak laki-lakinya yang bernama Maling Kundang. Mande Rubaya tersebut sangat memanjakan anaknya itu karena Maling Kundang hanyalah anak sematawayang Mande Rubaya. Sehingga dewasa, Maling Kundang sangat patuh kepada Mande Rubaya dan juga penurut. Ketika Mande Rubaya sudah tua, ia hanya bisa menjual kue untuk menghidupi kebutuhannya dengan anak tunggalnya tersebut. Ketika itu, Maling Kundang jatuh sakit keras. Hampir saja nyawa Maling Kundang melayang dan alhamdulillah bisa diselamatkan. Setelah sembuh dari sakitnya, ia sangat menyayangi Maling Kundang tersebut. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Saat Maling Kundang sudah dewasa, Maling Kundang meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar yang akan datang ke pantai air manis. Malin, ibu sangat takut kamu berada di kota sana. Menetaplah di sini, ucap ibunya yang sangat sedih saat mendengar Maling Kundang akan merantau. Ibu tenanglah, jawab Maling Kundang itu. Tidak akan terjadi apa-apa kepadaku. Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun lagi ada kapal yang merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita. Bu, izinkanlah aku, ucap Maling Kundang kepada ibunya. Meskipun dengan berat hati, Mande Rubaya mengizinkan Maling Kundang untuk pergi ke kota dengan bekerja. Ketika Maling Kundang ingin berangkat, Mande Rubaya membungkuskan nasi dengan daun pisang untuk Maling Kundang. Ketika kapal Maling Kundang telah sampai di pantai air manis untuk pergi berangkat ke kota, Mande Rubaya menangis. Karena Maling Kundang adalah anak satu-satunya Mande Rubaya. Kemudian tinggallah Mande Rubaya sendiri di kampung. Kemudian pada sore harinya, Mande Rubaya tetap datang ke pantai air manis. Dia berkata di dalam hatinya, "Telah sampai di manakah kamu, Nak?" Sebab ia selalu mendoakan anaknya agar anaknya cepat kembali ke tanah air. Beberapa waktu kemudian, ketika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Melihat anakku Malin, apakah keadaan Maling Kundang baik-baik saja? Kapan Maling Kundang itu pulang? Tanya sang ibu Rubaya. Namun setiap ia bertanya, tidak ada satu kapal pun yang pernah mendapatkan jawaban dari ibu Rubaya. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Pun Mande Rubaya menunggu kabar dari Maling Kundang, namun tidak ada satupun jawabannya. Kemudian beberapa tahun lamanya, badan Mande Rubaya pun sudah semakin tua, dan sekarang Mande Rubaya berjalan dengan terbungkuk-bungkuk. Pada suatu ketika, Mande Rubaya mendapatkan kabar bahagia dengan seorang nahkoda kapal yang membawa Maling Kundang ke kota. Mande, tahukah kau, anakmu Maling Kundang sekarang sudah menikah, ucap pembawa Maling Kundang ke kota tersebut. Anakmu menikah dengan seorang gadis cantik, putri bangsawan kaya raya, ucap saat itu. Pulang, Nak,
Mande sudah sangat merindukanmu, ucap Mande Rubaya setiap malamnya. Ia yakin anaknya pasti akan datang. Pada suatu ketika di hari yang cerah di salah satu pantai air manis itu, dari kejauhan Mande Rubaya melihat kapal yang sangat mewah dan juga megah. Dan banyak orang berdatangan ke pantai itu untuk melihat kapal tersebut. Warga di sana beranggapan bahwa kapal itu dipunyai oleh kerajaan atau sultan. Akhirnya Mande Rubaya datang ke pantai itu untuk melihat siapakah yang datang menaiki. Ketika kapal itu sudah mendekat, terlihat sepasang anak muda dengan berpakaian yang bersinar dan juga wajahnya yang terlihat bersih. Dan juga pada saat itu Mande Rubaya juga ikut berdesakan bersama warga di sana untuk melihat sepasang anak muda yang datang di kampung itu. Rubaya sangat yakin bahwa sang pemuda itu adalah Malin Kundang. Kemudian Mande Rubaya menghampiri Malin Kundang tersebut. "Malin, anakku, kau benar anakku kan?" katanya menahan isak-isak tangis karena gembira. "Mengapa begitu lama kau tidak mengabariku, nak? Dan mengapa berapa lama kau tidak datang menjengukku?" ucap Mande Rubaya. Dia pun sangat terkejut melihat seorang ibu yang memeluknya dengan berpakaian complang-camping dan baju sobek. Dia terkejut, dia tidak percaya bahwa perempuan yang sedang memeluknya itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir berbicara, istri yang cantik itu meludah dan berkata, "Perempuan jelek ini adalah ibumu," ucap istri sang Malin Kundang tersebut. "Mengapa dahulu kau bohongiku? Kau pernah berkata bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku," ucapnya pada Malin Kundang. Mendengar kata-kata pedas dari istrinya tersebut, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling di pasir. "Perempuan gila, aku bukan anakmu," ucap kasar Malin Kundang pada ibunya. Dia tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia terkejut dan terduduk sambil berkata, "Malin, Malin, ini ibumu, nak. Mengapa kau menjadi seperti ini?" Malin pun tidak mempedulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya karena ia malu kepada istrinya yang kaya raya itu. Dia tidak mempedulikan wanita yang bersujud di kakinya. "Hai perempuan gila, ibuku bukan seperti engkau, melarat kotor," ucap Malin Kundang. Mande Rubaya pun terkapar di pasir, menangis dan juga sakit hati melihat perkataan Malin Kundang kepadanya. Melihat perkataan Malin Kundang tersebut, warga pun terpana dan ikut pulang. Mande Rubaya itu pingsan. Setelah dia bangun, Mande Rubaya melihat kapal yang dinaiki Malin Kundang sudah semakin jauh. Akhirnya Mande Rubaya mengangkat tangannya ke langit. Kemudian ia berdoa dengan hatinya yang pilu. "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, akan aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan," ucapnya pilu sambil menangis. Kemudian cuaca yang begitu cerah mendadak menjadi gelap. Hujan pun begitu lebat. Tiba-tiba datanglah badai besar yang menghantam kapal yang dinaiki oleh Malin Kundang. Sembarang petir yang melengger. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping kemudian terbawa ke ombak hingga ke pantai. Pagi matahari muncul di sebelah ufuk timur. Badai yang telah reda di pinggir pantai terlihat kepingan kapal dan juga badan yang menyerupai manusia menjadi batu. Itulah tubuh Malin Kundang, anak yang durhaka, yang dikutuk ibunya menjadi batu.
karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan belangka, dan juga ikan tenggiri. Konon, ikan yang berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari maling kundang. Kundang ini memiliki pesan yang dapat kita ambil, yaitu sayangilah kedua orang tua. Susah dan senang, dan jangan pernah lupakan mereka, di mana mereka yang telah menyayangi kita hingga waktu kita kecil. Itulah dongeng anak-anak dari Sumatera Barat, kisah sang maling kundang si anak durhaka pada ibunya. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Baik, sekian dari cerita yang saya bawakan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.